nama saya Umar Fatur Rahman, pangkat saya Marskal Pertama TNI. Jadi saya setelah lulus SMA tahun 86, saya coba masuk Akabri Angkatan Udara. 87 baru saya diterima dan lulus tahun 90. Dan alhamdulillah saya masuk sekolah penerbang, lulus 92 pertama saya ditempatkan di Skadron 14 di Madiun dengan pesawat F5 dan juga pesawat Skadron 15, pesawat MK53. Saat itu ya saya merasa bangga menjadi penerbang tempur. Namun karena organisasi saat itu Garuda membutuhkan, akhirnya kami ditunjuk untuk membantu pengawakan pilot di Garuda yang saat itu membutuhkan beberapa penerbang. Setelah itu, setelah 3,5 tahun saya pindah setelah tugas di Garuda ya terbang, kami kembali ke TNI AU dan melanjutkan di Skadron 17 dengan pesawat Boeing waktu itu, Boeing Power 28 juga. Sampai saya sekolah instruktur penerbang di Jogja dan mulai mengajar sekolah penerbang. Di dalam benak saya saat itu, saya merasakan ya memang cita-cita saya waktu itu awalnya memang jadi seorang penerbang, namun militer juga. Jadi dua-duanya alhamdulillah saya tercapai. Dalam pengalaman menjadi penerbang memang sesuatu yang apresiat menurut saya, bahwa tidak semua orang bisa menikmati pemandangan indah dari udara. Apalagi wilayah kita sebenarnya sangat bagus dan sangat subur. Makanya saya bersyukur menjadi seorang penerbang saat itu. Dan sekarang saya semenjak pangkat Letkol Kolonel saya sudah tidak terbang lagi. Saya sudah karir di staff. Dan alhamdulillah sekarang saya saat itu setelah jadi tugas tidak terbang lagi, saya menjabat sebagai komandan waktu itu di Jogja, Komandan Skadron Taruna, juga di Bali dan Lanut, juga di Tarakan dan Lanut, dan sekarang saya jadi dan Lanut tipe A di Altari. Pengalaman menjadi staf dengan penerbang memang beda. Mungkin menjadi seorang penerbang adalah itu profesi, sedangkan untuk menjabat sebagai komandan di Lanut Altari ini adalah ya sebagai tugas memimpin Lanut Altari yang sekarang ini sudah menjadi tipe A, karena memang kekuatan udara di Indonesia di selatan itu tertuju di Kupang Lanut Altari. Memang sampai saat ini wilayah udara Kupang masih aman terkendali. Tidak ada permasalahan, masalah patroli udara masih berlanjut, juga masih juga sebagai melaksanakan dukungan operasi udara juga masih berjalan sampai sekarang. Sekarang adalah karena sudah menjadi tipe A, jadi Lanut Altari ini ada banyak penambahan baik itu personil maupun material yang ada di sini. Kalau personil sekarang ini sudah dari DSP itu ya
naik sedikit-sedikit sekitar 30, masih dalam 33%-an dibandingin DSP yang ada, karena di Laut Utara ini baru meningkat dari tipe B ke tipe A. Juga masalah alutsista, yaitu materialnya seperti seperti apron itu sudah ditambah. Sekarang apron ada 2, yaitu apron F-16 dan apron Sukhoi yang bisa menampung sampai 8 pesawat juga. Dispatch sudah dibuat juga untuk melaksanakan briefing penerbang dan sebagainya, dan kalau kami lihat sudah sesuai dengan standar. Tapi kalau pada saat saya menjadi penerbang, memang awal kita menjadi penerbang itu, saya merasa waktu itu tahun 91 saya mulai terbang solo waktu itu. Awalnya saya diajari oleh instruktur saya. Memang belajar sebagai seorang penerbang itu memang harus butuh ilmu pengetahuan maupun attitude, sikap, ataupun bakat, ditambah dengan bakat. Karena ada seorang penerbang, ada yang sudah berbakat, itu mudah untuk dilaksanakan, diajari. Saya pernah jadi instruktur, jadi saya bisa melihat instruktur penerbang cara mengajari siswa itu ya, salah satunya kalau yang berbakat itu ya diajari sebentar langsung. Untuk pengalaman, memang pertamanya memang ada sedikit ngeri menurut saya, tapi karena kita sudah diajari, sudah sebelumnya juga kita dites juga, tes ketinggian, tes dan sebagainya, tidak ada masalah bagi saya dan teman-teman saya saat itu untuk melaksanakan latihan terbang. Saya pernah mengalami very flat dari Madiun ke Jakarta, juga pernah very flat juga dari Kupang ini pernah ke Madiun juga. Saya pernah very flat waktu itu, sampai di Manado pernah juga dengan pesawat MK-53 HSO saat itu tahun 92. Kalau bagi saya sebelum penerbangan ya kan kita sudah mempersiapkan. Sebelum terbang ya kita mungkin persiapkan, mungkin buang air kecil dan besar, terus kita bisa membawa kayak bekal, snack dan sebagainya. Karena saat itu saya merasakan waktu saya very flat dari Kupang ke Madiun saat itu mungkin sekitar 2 jam lebih. Ya tidak ada masalah terbang, karena ya sama aja dengan pesawat tempur dengan pesawat sipil, sama aja. Hanya saja mungkin kalau pesawat airline besar kita bisa berdiri, jalan-jalan dan sebagainya. Sedangkan kalau pesawat tempur ya kita hanya duduk saja. Kalau dibilang kalau misalnya kita mau buang air kecil, ada sebenarnya itu ada selang yang bisa kita tarik ke atas itu tidak ada masalah. Dan masalah makan, minum dan lain sebagainya ada. Kita pakai helm maupun masker itu bisa kita buka, kita makan, setelah itu kita terbang. Karena saya juga pada saat itu tidak hanya saya sendiri satu pesawat. Biasanya kalau kita patroli dan sebagainya pasti ada dua pesawat, leader sama wingman untuk melaksanakan penerbangan saat itu. Juga bisa single seat, double seat. Saya pernah tugas ke Garuda 3,5 tahun.
Saat itu pangkat saya masih letnan 1 waktu itu, letnan 1 sampai itu saya juga masih bujangan. Saya waktu itu split dari penerbang tempur pindah ke penerbang transport, dan itu juga ada tesnya itu dari Garuda. Memang ada perbedaan. Saat itu saya sebagai penerbang militer pindah ke penerbang sipil, dan di situ saya banyak belajar tentang CHIM, Cockpit Human Interaction Management. Di situ kami diajari juga bagaimana menerbangkan pesawat Boeing dan juga melaksanakan kru koordinasi antara captain pilot dengan co-pilot. Jadi saat itu saya 3,5 tahun di join dengan Garuda, sehingga dan saya alhamdulillah waktu itu hampir mendapatkan jam terbang itu sekitar 6 ribuan lebih, karena sehari saya bisa mencapai bukan sehari, sebulan saya jam terbang bisa sampai 120, 110, udah lumayan. Itu sudah fotonya baik domestik maupun internasional. Saya pernah domestik internasional, jadi di seluruh domestik dari Jakarta, dari Sabang sampai ke Jayapura, Merauke saya pernah juga waktu itu penerbangan. Jadi dan itu juga yang domestiknya, yang internasionalnya saya sampai ke Australia, ke Sydney, ke Cairns, ke Perth, ke Darwin, dan juga kalau itu ke selatan sampai ke New Zealand juga. Saya kalau wilayah selatan, kalau ke utaranya ASEAN utamanya, karena pakai pesawat 737 kan anjuran terbang sekitar 5 jaman, jadi sekitar wilayah ASEAN saja. Dan saya pernah juga sampai ke Guam, ke Bangkok, sampai ke mana waktu itu, ke wilayah Filipina dan sebagainya, Korea Selatan, ke Jepang saya pernah juga. Kesannya apa? Ya pengalamannya kalau dibilang enaknya ya enak, namun ada juga yang masalah emergency. Saya pernah itu terbang dengan windshieldnya, kaca depan itu ada metal fatigue, dia retak, dan itu memang harus prosedurnya ya landing as soon as possible, sesegera mungkin kita harus landing. Kebetulan waktu itu saya rutenya dari Aceh mau ke Medan waktu itu. Pas di atas sebelum Lok Sumawe itu ada pecah, akhirnya saya emergency descent dan landing di situ. Itu pengalaman saya pada saat ya mungkin karena cuaca jelek dan sebagainya, saya pernah ada ya itu bisa diatasi baik.